96 FM Merkuri, sahabat, dan di siang hari ini, sahabat, di Selasa 3 September 2024 ada perbincangan spesial di Talkshow Lintas Kota kali ini ya. Karena kita di masa-masa Pilkada 2024, Pilkada serentak, dan di Jawa Timur masa pendaftaran sudah dilakukan baik itu untuk Pilgub ataupun juga Pilkada di kota kabupaten. Dan sekarang kita pengennya supaya masyarakat ini bisa seneng bareng sesuai dengan tagline yang diangkat oleh KPU Jawa Timur di gelaran Pilgub Jatim 2024, seneng bareng. Sudah hadir di studio Ketua KPU Jawa Timur, Pak Aang Kunevi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Boleh mendekat, supaya terdengar. Nanti mengedukasinya, memberikan informasi berkaitan dengan seputar Pilkada serentak 2024 yang hektik ya, Pak. Hektik. Terima kasih sudah hadir di studio Merkuri. Dan untuk sahabat-sahabat Merkuri, Anda bisa stay tune secara streaming, sahabat, baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Untuk di website Anda bisa secara live melihat perbincangan yang ada di studio seperti apa, di visual radio ya di www.merkurifm.id. Anda bisa mengikuti perbincangan ini. Anda juga bisa sharing, bertanya ataupun juga ingin menyampaikan apapun berkaitan dengan Pilkada atau juga Pilgub Jatim 2024 ini di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 0817300996, sahabat. Sudah ada Ketua KPU Jawa Timur dan kalau bicara Pilgub ya Pak Aang, ini menarik Pilgub Jatim 2024. 3 calon mendaftar merupakan serikandi terbaik. Selain itu diantaranya ada mantan Menteri Sosial dan juga ada Menteri Sosial. Sangat menarik. Di akhir-akhir ternyata muncul 3 calon. Nah, bagaimana saat pendaftaran kemarin? Seperti apa Pak Aang Kunevi, berjalan atau prosesnya seperti apa? Ya, jadi kaitan dengan pelaksanaan Pilkada Jawa Timur, kami Jawari sudah sangat mempersiapkan ya beberapa tahapan krusial, utamanya adalah tahapan pendaftaran di salah satunya. Itu di tanggal 27 sampai dengan 29 di bulan Agustus 2024 kami membuka pendaftaran, padahal 3 hari sebelumnya kami sudah mensosialisasikan. Bahkan H-1 sebelum pendaftaran itu kami juga mensosialisasikan kembali kaitan dengan perubahan regulasi. Adanya perubahan regulasi pasca tanggal 20 Agustus muncul putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah situasi persyaratan calon atau pengusulan calon oleh partai politik yang sebelumnya 20% jumlah kursi atau 25% perolehan suara sah. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi kalau di Jawa Timur ada 6,5%. Ini dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 kami tetap optimis bahwa Jawa Timur selalu ada kejutan dalam proses pemilihan kepala daerahnya. Betul. Belajar dari pengalaman Pilkada di 2008, 2013, bahkan 2018 terakhir, selalu ada saja kejutan-kejutan yang muncul dalam konteks pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Dan alhamdulillah pada dibukanya 27, 28, 29 di hari kedua ada pasangan calon Ibu Khofifah Indar Parawansa bersama Pak Emil Elistianto Dada diusung oleh gabungan partai politik, sejumlah 14 partai politik. Kemudian di hari terakhir, hari ketiga di 18.30 ada gabungan partai politik antara PDIP dengan Partai Hanura mengusung Ibu Tri Risma hari ini dengan Gus Han, Sahrul Haji. Kemudian di jam berikutnya jam 9.30, 21.30 itu kita kedatangan tamu lagi, satu partai politik yang mengusulkan Ibu Lulu Nur Hamidah bersama Pak Lukman diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi secara keseluruhan untuk administratif sudah layak semua untuk ketiga paslon tersebut. Nah, untuk hasil kesehatannya sendiri itu
kemarin ya Pak, seperti apa untuk hasil kesehatan dari 3 paslon di gelaran Pilgub Jatim 2024 ini? Jadi dalam proses 27 sampai dengan 29 kemarin, memang utama yang kita perhatikan adalah kelengkapan dokumen. Ya. Baik itu dokumen pencalonan maupun dokumen calon. Berbeda. Karena dokumen pencalonan itu harus Pengusung ada ya? dan sah di saat mendaftar. Ya. Kemudian kalau dokumen pencalon itu bisa kemudian dilakukan perbaikan di hari berikutnya yang sudah kami tentukan, misalnya kaitan dengan legalisir ijazah dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menjadi perhatian di tanggal 27 dan 29. Setelah mendaftar, kami juga langsung ketika dokumen persyaratan pencalonan maupun calon di hari pendaftaran itu sudah kami nyatakan lengkap dan bisa kami terima, maka selanjutnya kami beri surat pengantar untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan rumah sakit yang sudah kami tunjuk, yaitu Rumah Sakit Dr. Sutomo, dan memang batas akhir penerimaan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan tidak terindikasi penyalahgunaan narkoba itu di tanggal 2 kemarin, 2 September 2024, dan alhamdulillah pada pukul 15.00 di tanggal 2 September 2024 kami menerima hasil dari 3 pasangan calon yang kemudian majelis pemeriksa tim kesehatan yang sudah dibentuk Rumah Sakit Dr. Sutomo menyampaikan bahwa masing-masing pasangan calon hasil kesehatan jasmani dan rohaninya dianggap mampu. Kemudian untuk penyalahgunaan narkobanya disampaikan tidak pernah terindikasi. Dilakukan oleh BNNP ya Pak ya, kalau berkaitan dengan narkoba seperti itu. Nah, ini tahapan Pilkada dan juga Pilgub Jatim 2024 setelah pendaftaran selanjutnya apa Pak yang akan dilangsungkan untuk tahapan-tahapannya? Ini kami sedang melaksanakan proses verifikasi administrasi. Untuk selanjutnya kalau memang ada hal yang belum benar atau perlu dikoreksi, kami sampaikan, kami kembalikan di tanggal 5 atau 6 kepada masing-masing pasangan calon untuk diperbaiki. Kalau kemudian di hari-hari awal ini sudah selesai semua, ya sudah tinggal nunggu tanggal penetapan pasangan calon di tanggal 22 September 2024. Berarti ini masih berkaitan dengan administratif ya Pak ya, sampai dengan nanti penetapan dari paslon di 22 September. Karena kan kalau bicara tentang pilkada ini cukup padat dan singkat ya Pak ya. Karena 27 November kita akan melakukan pencoblosan. Ini kan September, Oktober. 27 November itu kan tinggal 2 bulan lagi gitu ya. Jadi untuk masa kampanyenya sendiri tidak lebih dari 40 hari atau seperti apa? 60 hari. Setelah jadi, penetapan itu berarti 22 September nanti kan di jeda masa proses verifikasi perbaikan dan lain sebagainya itu kan kami juga membuka peluang kepada masyarakat untuk memberi tanggapan terhadap calon-calon yang sudah diusulkan oleh partai politik tersebut. Jadi selama itu juga akan memberikan masyarakat boleh memberikan masukan berkaitan hal tersebut. Tanggapan terkait dengan dulu nggak pernah sekolah sini kok ngakunya sekolah di sini ya, baik itu untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur maupun bupati wali kota yang ada di 38 kabupaten kota. Jadi setelah 22 September nanti baru kita tetapkan pasangan calon, di hari berikutnya kita lakukan pengundian nomor urut, di tanggal 25-nya kita akan melakukan deklarasi kampanye damai sebagai penanda bahwa di tanggal 25 merupakan tahapan awal masa kampanye yang nanti berakhir di 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Berarti terakhir 24 November untuk masa kampanyenya. Itu tahapan-tahapan masih panjang berkaitan dengan pilkada dan juga pilgub. Nah, ini kan ada tagline yang diangkat oleh KPU Jawa Timur, yaitu tagline-nya adalah senang bareng. Kenapa itu diusung oleh KPU Jawa Timur dan apa yang melatar belakangi? Karena kan biasanya kalau kita bicara tentang gelaran pilkada adalah pesta demokrasi, dan sekarang yang diangkat adalah senang bareng. Kenapa Pak? Apa yang melatar belakangi Pak? Kita ambil dari bahasa keseharian yang masyarakat mungkin sudah tidak perlu bertanya-tanya lagi dengan bahasa khas Jawa Timuran,
dan kita memaknai proses kontestasi yang kita selenggarakan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bahkan pilihan bupati dan wali kota ini hal yang wajar dan secara periodik mesti kita lakukan. Suka tidak suka harus kita lalui setiap 5 tahun sekali untuk menentukan pemimpin di daerah kita masing-masing. Nah, berbeda pilihan itu hal yang biasa, wajar. Kalau 2018 KPU Provinsi Jawa Timur menggunakan tagline guyup rukun, dan hari ini dan itu sudah bisa dilalui guyup rukun, dan hari ini kita lewati masa-masa transisi kepemimpinan, masa-masa kontestasi ini dengan cara yang riang, maka kami mengusung tagline untuk Pilgub Jawa Timur dengan senang bareng. Senang bareng, guyup rukun sudah dilalui dan bisa dikatakan sukses ya, dan diharapkan juga Pilkada Pilgub Jatim 2024 juga berjalan sama, masyarakat juga bisa terlibat, bisa senang bareng juga di gelaran ini ya, di Pilkada Serentak 2024 ini sahabat, karena untuk di Jawa Timur 38 kabupaten kota juga serentak dilaksanakan. Kita ke jeda kalian terlebih dahulu sebelum nanti saya tanyakan kepada Pak Aang ini berkaitan dengan kota kosong. Ini kan juga menjadi fenomena di Pilkada 2024 ini. Masyarakat juga masih awam berkaitan dengan hal tersebut. Jadi mungkin nanti bisa diedukasi seperti apa nantinya saat pencoblosan, apa yang harus dilakukan. Tetap stay tune di 96 FM Mercury, sahabat, dan Anda juga bisa stay tune baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id ya. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan siang kita kali ini di talk show Lintas Kota bersama dengan Ketua KPU Jawa Timur Bapak Aang Gunaifi berkaitan dengan Pilgub Jatim 2024 seneng bareng. Sebelum berkaitan dengan kota kosong, masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Tadi di off air sempat saya tanyakan apa yang jadi kendala berkaitan dengan Pilkada Serentak 2024 ini maupun juga Pilgub Jatim 2024 ini sampai dengan saat ini ya, belum nanti pendistribusian itu pasti juga ada kendalanya. Untuk sampai dengan saat ini apa yang masih jadi kendala di penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 ini, Pak? Ya, alhamdulillah dalam proses perjalanan persiapan maupun pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2024 beberapa kendala bisa kami atasi ya. Yang muncul misal di tahap persiapan ketika jajaran kami melakukan proses pemutakhiran data pemilih dimulai dari bulan Juni sampai dengan Juli, 1 bulan, yang dimana kewajiban petugas kami itu mendatangi satu persatu rumah warga yang kemudian berkesesuaian dengan data kependudukan yang diserahkan oleh Kemendagri, Dirjen Dukcapil ya. Itu di dalam perjalanan itu ya masalah klasik, kita di wilayah perkotaan dihadapkan dengan wilayah perumahan elit, lingkungan apartemen yang tidak mudah diakses oleh petugas kami. Kemudian kalau di wilayah pedesaan, di daerah-daerah kepulauan, daerah rawan bencana, daerah yang aksesnya masih terisolir dan lain sebagainya, itu menjadi tantangan tersendiri dari petugas kami. Dan alhamdulillah di situasi-situasi itu jajaran kami yang ada di kecamatan, desa, kelurahan sampai dengan petugas pemutakhiran data pemilih bisa melaluinya. Itu yang masih jadi kendala berkaitan dengan daftar pemilih tetap gitu ya. Di perkotaan ada cerita, di desa juga ada cerita, masing-masing memiliki cerita tersendiri ternyata, sahabat ya. Ini klasik sih ya, tapi masih terjadi gitu. Kalau bicara tentang Pilgub Jatim, ini kan akan sangat menarik, bahkan ada yang memprediksi bahwa Pilgub Jatim ini akan menjadi persaingan yang ketat. Bagaimana dan apa saja antisipasi yang dilakukan oleh KPU berkaitan dengan hal tersebut? Karena kan ada mantan Mensos, ada Mensos juga gitu. Seperti apa, Pak Aang? Ya, jadi setiap kontestasi pasti ada tantangannya tersendiri ya. Baik itu aspek dari kita, teknis penyelenggaraan, maupun nantinya juga dari pihak eksternal ya. Pihak eksternal, misal situasi apa yang misal saya contohkan putusan yang tiba-tiba. Putusan yang tiba-tiba sehingga KPU harus menyesuaikan, melakukan penyesuaian
kalau putusannya itu muncul jauh hari nggak masalah, tapi kalau sudah mepet-mepet kan itu mempengaruhi. Oleh karenanya kami di Jawa Timur itu tidak pernah lepas selalu koordinasi dengan Forkopimda di wilayah Jawa Timur, dan itu juga diturun oleh kawan-kawan yang ada di kabupaten kota, sehingga ketika ada permasalahan atas timbulnya kontestasi itu bisa lekas kami atasi. Misal kemarin di tahapan pendaftaran itu kan kita tidak bisa mengatur situasi di luar kantor KPU. Betul, ribuan Bagaimana orang. kemudian melarang pasangan calon untuk tidak membawa arak-arakan massa. Itu kan di luar kewenangan kita, sehingga pada saat tanggal 27, 28 dan 29 itu kami berkoordinasi mulai dari tingkat kepolisian daerah, kepolisian tingkat kota, kecamatan, bahkan sampai RT RW pun kita sampaikan kegiatan ini. Kemudian BPBD pun kita libatkan untuk kebutuhan misal toilet portable, untuk mengantisipasi kebutuhan toilet, kerumunan massa dan lain sebagainya. Ini, dan saya rasa konsolidasi di antar Forkopimda yang baik inilah yang nantinya ke depan dalam perjalanan bisa mengantisipasi kegaduhan-kegaduhan yang mungkin muncul atas panasnya sebuah kontestasi ya. Karena kita nggak mungkin bisa mengontrol aktivitas masing-masing pendukung paslon. Kalau paslonnya mungkin ketemu bisa seneng bareng, happy-happy, salam-salam, cipika-cipiki. Tapi yang di bawah ini kan juga belum tentu bisa kemudian dengan legowo melakukan aktivitas. Oh, kalau paslon yang ini melakukan ini ya nggak perlu panas dan lain sebagainya. Itu oleh karenanya kami instruksikan ke jajaran kabupaten kota, kecamatan untuk selalu koordinasi dengan stakeholder terkait di wilayahnya, melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui ormas atau tokoh-tokoh pemuka agama dan lain sebagainya, agar bisa menurunkan tensi bila mana kontestasi ini mulai menghangat. Jadi menghindarkan juga fanatisme pada pasangan calon, biasanya seperti itu juga ya Pak Aang ya, itu juga menjadi salah satu PR supaya di pilkada serentak ini tidak hanya Pilgub Jatim juga senang bareng sampai ke kabupaten kota, bisa terasa gitu ya, bareng-bareng bersama dengan masyarakat. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Nanda, menurut Pak Aang untuk pola masyarakat sendiri sejauh ini menyikapi pilkada dan pilwali ataupun juga pilgub sekarang ini seperti apa sih Pak? Bagaimana respon atau rasa antusiasme masyarakat sendiri? Jadi saya rasa untuk respon masyarakat terhadap pemilu itu sudah sangat dewasa ya, karena kita sudah disuguhkan beberapa kali pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Tinggal bagaimana meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan pilkada. Oleh karenanya KPU Provinsi Jawa Timur bersama kawan-kawan KPU Kabupaten Kota selalu mencoba untuk mengkreasikan aktivitas kegiatan tahapan yang biasanya standar-standar saja, itu kita kreasikan sehingga bisa diketahui oleh seluruh elemen masyarakat di Jawa Timur khususnya. Misal pada hari pertama di bulan Juni itu merupakan hari pertama pelaksanaan coklit atau pemutakhiran data pemilih. Tahapannya biasa, kemudian biasanya cuma sekedar apel, tapi kita selebrasikan, kita ajukan permohonan untuk mendapat Museum Rekor Indonesia, agar masyarakat juga mengetahui bahwa gerakan 1 juta pemilih di hari pertama itu juga mendapat apresiasi dari pihak luar, seperti MURI dan lain sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini yang selalu kita lakukan, kita tekankan ke kawan-kawan kabupaten kota. Oleh karenanya di hari ini pun masih berjalan proses kirap, yaitu memparadekan maskot yang sudah dilaunching oleh kawan-kawan kabupaten kota maupun kami yang ada di provinsi ke wilayah-wilayah 38 kabupaten kota. Oleh karenanya hari ini kita jam 3 dituntut harus sampai Ngawi gitu ya, jam 3. Makanya ini terima kasih karena Pak Aang di tengah kesibukan harus ke sana kemari, ada 38 kabupaten kota yang harus dikunjungi gitu ya Pak ya. Ini pertanyaan lagi dari Pak Anang di Surabaya. Kemarin sudah diadakan pendataan atau coklit lah. Ini di tempat saya ada beberapa orang yang belum tercoklit. Apa yang harus dilakukan Pak oleh masyarakat yang belum tercoklit ini?
Ya, masyarakat bisa kemudian memastikan apakah namanya masuk dalam daftar pemilih sementara sekarang ini atau belum melalui laman cek DPT online. Ya. Itu sudah disediakan, tinggal mengkonfirmasi nomor induk kependudukan di laman tersebut, terus nanti akan dikonfirmasi notifikasi lewat nomor teleponnya masing-masing di WA. Kalau kemudian memasukkan kode nanti akan terbuka apakah namanya sudah terdaftar sesuai dengan domisilinya atau masih terdaftar di domisili yang lama Sebelumnya gitu ya Pak. ya, atau belum masuk sama sekali. Oke. Itu bisa diidentifikasi. Kalau menemukan hal tersebut tinggal di screenshot atau bisa di-download formulirnya, nanti disampaikan ke jajaran kami yang ada di kelurahan, kecamatan atau di tingkat kabupaten kota maupun provinsi pun kami akan menerima. Jadi untuk warga masyarakat yang memang saat pencoklitan ini mungkin tidak ada di lokasi, tidak ada di rumah, tidak bertemu dengan petugas coklit, ini bisa cek dulu ya, dicek DPT online. Kemudian masukkan NIK-nya, apakah di situ terdaftar sesuai dengan KTP yang sekarang atau alamat KTP sebelumnya. Itu di screenshot terlebih dahulu, kemudian bisa melaporkan ke KPU di kelurahan ya sahabat, supaya 27 November kita bersama-sama seneng bareng di gelaran Pilkada 2024 ini sahabat. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Bu Indah di Sidoarjo, Pak Aang. Calon belum disahkan di Pilgub, lalu saat ini banyak mereka yang dikatakan calon melakukan kampanye duluan Pak. Nah itu bagaimana Pak Aang? Ya, jadi kalau kemudian sekarang ini aktivitas kampanye itu kan ketika yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai calon. Ini yang perlu menjadi perhatian masyarakat, bahwa ada status hukum dari masing-masing peserta pemilu atau pilkada, khususnya pada saat sebelum ditetapkan atau sesudah ditetapkan. Nah, dan hari ini untuk aktivitas yang dimaknai kampanye dan lain sebagainya, itu yang memiliki kompetensi menentukan apakah ini boleh tidak boleh biasanya kawan-kawan di pengawas pemilu ya. Kawan-kawan di pengawas pemilu, tapi sejatinya kalau kemudian sekedar menyampaikan gagasan, visi, misi atau dibilang harapan dan lain sebagainya, itu hal yang wajar dan kami sangat terbuka dengan aktivitas yang demikian karena secara otomatis sangat membantu agenda kami untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada 27 November nanti. Untuk menyampaikan visi misi mungkin masih bisa diperbolehkan gitu ya Pak Aang ya. Tapi kalau sudah ada ajakan, nah itu yang sebenarnya masuk ke ranah teman-teman Bawaslu seperti itu ya untuk Ibu Indah. Nah ini kita bertanya berkaitan dengan Pilkada Jawa Timur ya, tadi sudah sempat saya sounding kotak kosong. Nantinya saat pencoblosan akan seperti apa Pak Aang? Mungkin bisa diberikan edukasi terlebih dahulu berkaitan dengan hal tersebut. Nanti saat pencoblosan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Karena di Jawa Timur ada kurang lebih 5 ya Pak? Iya, ada 5. Tapi belum tentu di 5 daerah itu memang positif akan terjadi pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon. Karena KPU masih memberikan ruang, kesempatan kepada partai politik untuk merenung kembali, memikirkan kembali. Jadi mulai tanggal 30 sampai tanggal 31 kemarin kami memerintahkan jajaran kami yang ada di Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Trenggalek, Ngawi, kemudian ada di Gresik, itu untuk melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi dimungkinkannya ada perubahan gabungan partai politik dalam pengusulan pasangan calon, bila mana dalam durasi waktu 27 sampai dengan 29 Agustus kemarin hanya terdapat satu pasangan calon yang diusulkan. Dan mulai tanggal 2 kemarin sampai nanti di tanggal 4 menit jam 23 menit ke 59 kawan-kawan di 5 daerah tersebut akan menutup masa pendaftaran perpanjangan, dan kita lihat hasilnya apakah memang di 5 daerah itu akan terjadi pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon atau sudah ada perubahan.
Nah, saat pencoblosan kita memisal ya, semoga tidak banyak terjadi bersama dengan satu calon saja yang berada di kontestasi ini nantinya. Itu masyarakat akan seperti apa? Karena kan ini mungkin hal yang baru gitu ya, masyarakat belum banyak paham. Nanti akan hanya di kotak di surat suara itu hanya satu paslon atau ada gambar satu paslon yang terdaftar itu dengan kotak kosong atau seperti apa Iya, Pak? jadi tetap ada 2 kolom, satu gambar paslon, satu kolom lagi itu memang kosong, memberikan ruang kepada masyarakat tetap menentukan pilihan. Sebenarnya pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon untuk di Jawa Timur itu pernah terjadi juga. Kami pernah punya pengalaman di Kabupaten Blitar misalnya, kemudian di Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan Pilkada 2018, selanjutnya di 2020 kita juga pernah punya pengalaman Pilkada dengan satu pasangan calon di Kabupaten Kediri dan lain sebagainya. Dan saya rasa ini bukan hal yang tabu, tapi mencoba KPU memberikan persyaratan khusus untuk pelaksanaan Pilkada dengan satu pasangan calon sesuai dengan amanah Undang-Undang Pilkada. Jadi tidak secara otomatis langsung satu pasangan calon. Ada ruang kesempatan yang diberikan, kemudian ada persyaratan untuk ditentukannya siapa pemenang dalam pelaksanaan Pilkada dengan satu pasangan calon. Kalau kemudian di daerah lain dengan 2 pasangan, 3 pasangan itu siapa yang terbanyak itu akan dianggap sebagai pemenang dalam konteks Pilkada. Kalau untuk satu pasangan calon itu dia perolehan suaranya harus lebih dari 50% suara sah. Itu untuk satu paslon ya sahabat, atau melawan kotak kosong lah bahasanya di orang awam sekarang ini. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Wawan di Gresik, sosialisasi Pilgub kok masih lemah ya menurut saya, tidak ada poster-poster di jalanan berkaitan dengan Pilgub Jatim. Ini gimana ya Pak Aang? Ya, jadi kita memang sengaja untuk mengarahkan aktivitas kegiatan sosialisasi itu melalui talkshow semacam ini, kemudian melalui media sosial, iklan di reklame dan lain sebagainya untuk menghindari walaupun di dalam regulasinya masih ada beberapa nanti baliho-baliho yang akan kami pasang. Tapi kan juga kami belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, fasilitasi adanya baliho dan lain sebagainya itu juga harus kita bisa waspada karena jangan sampai kita pasang balihonya roboh, membahayakan orang. Ya Pak ya. Nah, itu yang kemudian sehingga kita mencoba sekreatif mungkin menyesuaikan dengan situasi terkini, dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Setiap orang punya gadgetnya itu hampir semuanya digunakan untuk melihat medsos dan lain sebagainya, itu coba kami maksimalkan. Jadi melihat trennya akan seperti apa, karena kan pemilih juga banyak yang usianya lebih mudah ya untuk tahun ini ya Pak Aang ya, jadi itu yang akan lebih dimanfaatkan. Ini ada pertanyaan di WhatsApp Messenger Margo dari Pak Badrus, bagaimana dengan data warga yang sudah tercoklit tapi kemudian pindah alamat di wilayah daerah lain, apakah masih bisa mencoblos atau nantinya sarannya seperti apa Pak Aang? Ya, jadi kalau data warga itu basis pemilihnya itu sesuai dengan dokumen administrasi kependudukan. Jadi kalau orang Surabaya terus di tanggal 27 November karena suatu tugas itu akan menggunakan hak pilihnya di Kota Malang, maka yang bersangkutan akan tidak bisa menggunakan hak pilihnya untuk Pilwali Surabaya saja. Artinya hanya dapat satu surat suara. Kalau dia menggunakan hak pilih di Surabaya, dia tetap misal cuman sekedar pindah kecamatan dari kecamatan Benowo pindah ke Tegalsari dan lain sebagainya, itu bisa untuk kemudian mendapat 2 surat suara. Itu jadi basis kami dalam memfasilitasi penggunaan hak pilih di tanggal 27 November itu didasarkan kartu tanda kependudukan yang aktif. Jadi kalau ada orang Kalimantan, Jakarta yang di hari tanggal 27 November ada di Surabaya terus akan menggunakan hak pilih, otomatis yang bersangkutan tidak bisa. Begitu. Karena kan sesuai dengan identitas yang berlaku gitu ya. Karena ini pemilu lokal, pemilu daerah, bukan pemilu nasional. Kalau kemarin di 2 Februari ya, 14 Februari itu
ada orang Jakarta menggunakan hak pilih di Surabaya itu masih bisa terfasilitasi untuk jenis pemilu presiden dan wakil presiden. Dan juga DPRD, DPR-nya belum, nggak dapat. hanya presiden ya waktu itu, karena kan sesuai dengan daerah pemilihan atau dapilnya seperti apa ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat tetap stay tune di perbincangan lintas kota bersama dengan Ketua KPU Jawa Timur Aang Kunevi terkait dengan tema Pilgub Jatim 2024 Seneng Bareng. 96 FM Merguri, sahabat, masih di perbincangan siang kali ini di Lintas Kota. Ada Ketua KPU Jawa Timur Pak Aang Kunevi berkaitan dengan Pilgub Jatim 2024 Seneng Bareng. Kita ada di sesi terakhir ya, karena kesibukan beliau ini harus berada di Ngawi jam 3, sedangkan ini mau jam 2. Jadi kita persingkat saja perbincangan di ini. Yang penting masyarakat benar-benar harus tahu bahwa gelaran Pilkada serentak 2024 ini adalah untuk masyarakat Jawa Timur bisa seneng bareng gitu ya. Pak Aang, harapan dalam penyelenggaraan Pilgub Jatim 2024 dan juga Pilkada serentak di Jawa Timur 2024 ini seperti apa? Ada 38 kabupaten kota, Pak. Seperti apa harapannya, Pak? Iya, kami sangat berharap melalui event pemilihan kepala daerah 2024 ini bisa dimaksimalkan untuk mengkonsolidasi warga Jawa Timur, mengingatkan bahwa proses transisi kepemimpinan di Jawa Timur ini harus kita lalui. Suka tidak suka, rezim pilkada setiap 5 tahun sekali harus kita laksanakan, sehingga ini bukanlah hajat KPU tunggal, tapi hajat seluruh warga Jawa Timur, seluruh stakeholder yang ada di Jawa Timur untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah. Oleh karenanya ke depan dalam perjalanan pelaksanaan pilkada ini kami butuh dukungan dari setiap pihak, kawan-kawan media, kawan-kawan di Ormas, NGO, tokoh agama, pihak-pihak yang lain, stakeholder yang ada di tingkatan provinsi maupun kabupaten kota untuk sama-sama menjaga pelaksanaan pilkada di Jawa Timur ini. Dan Jawa Timur ini provinsi yang besar, punya kekayaan alam yang luar biasa. Betul. Dan hari ini untuk calon gubernur dan wakil gubernur, insya Allah sepertinya walaupun prosesnya masih jalan, ada 3 pasangan calon yang sudah didaftarkan, dan itu akan memberikan banyak pilihan kepada seluruh elemen masyarakat Jawa Timur dan untuk menentukan siapa pemimpinnya di 5 tahun mendatang untuk kemajuan Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk Pilgub Jatim ini visi dan juga misi dari pasangan calon ini nantinya bisa dilihat di mana oleh masyarakat supaya lebih tahu dan bisa menentukan calonnya itu di mana, Pak Aang? Nanti kalau sudah ketiga pasangan calon ini benar sudah ditetapkan di 22 September, nanti dokumen visi misi pasangan calon itu akan kami publikasikan di laman website yang ada di KPU maupun di berbagai media yang ada di Jawa Timur. Upaya berharap bahwa masyarakat juga menentukan pilihannya itu didasarkan pada visi, misi, gagasan yang diusung oleh masing-masing kontestan Pilkada Jawa Timur. Dan masa kampanye akan dimulai setelah pendeklarasian di 25 September ya, Pak ya? 25 September. 25 September 2024 itu akan dilakukan pendeklarasian dari pasangan calon setelah ditetapkan di 22 Septembernya, sahabat. Jadi jangan lupa 27 November kita melakukan coblosan untuk pilkada serentak. Untuk masyarakat Jawa Timur ada 2 surat suara nantinya yang akan dibawa ke bilik suara ya, yaitu untuk Pilgub, pemilihan gubernur dan juga kabupaten kota ya, Bupati dan Wali Kota. Bupati dan Wali Kota. Pak Aang, sebagai closing statement di perbincangan kita kali ini Pilgub Jatim 2024 senang bareng, apa yang ingin disampaikan closing statementnya, Pak? Ya, mari kepada seluruh elemen masyarakat Jawa Timur sama-sama mengikuti pelaksanaan tahap demi tahap Pilkada 2024 ini, karena untuk pertama kalinya kita di Jawa Timur melaksanakan Pilgub, Pilbub serta Pilwali di waktu bersamaan, dan mudah-mudahan agenda yang pertama kalinya ini bisa terselenggara dengan sukses atas dukungan seluruh warga masyarakat yang ada di Jawa Timur, dan nantinya hasil produk Pilkada di
38 kabupaten kota untuk bupati wali kota, dan 1 pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ini memberikan kebaikan, kemajuan untuk seluruh masyarakat Jawa Timur, dan kita semua bisa melaksanakan perbedaan pilihan dan lain sebagainya itu dengan cara yang riang. Oleh karenanya KPU Jawa Timur mengusung tagline Pilgub Jatim Seneng Bareng. Ya, Pilgub Jatim Seneng Bareng, sahabat. Itu menjadi tagline untuk gelaran atau kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024 ya. Dan terima kasih Pak Angku Naifi, Ketua KPU Jawa Timur, menutup perbincangan di talk show Lintas Kota kali ini, karena beliau akan langsung meluncur ke Ngawi ya setelah ini untuk bersosialisasi juga berkaitan gelaran Pilkada 2024 ini. Jadi untuk warga Jawa Timur, dinantikan partisipasi Anda pada 27 November 2024, dan cek terlebih dahulu apakah Anda sudah masuk di dalam DPS ya, daftar pemilih sementara, dengan cek DPT online dan masukkan NIK Anda seperti apa. Kita juga harus berpartisipasi, harus aktif juga melihat apakah nantinya kita bisa memberikan suara kita di 27 November 2024. Sekali lagi terima kasih, sukses untuk gelaran Pilkada Serentak 2024. Amin. Pak. Terima Semoga kasih, Mbak. warga Jawa Timur juga bisa senang bareng di gelaran Pilkada 2024. Dan waktunya saya harus undur diri di perbincangan Lintas Kota kali ini. Sahabat, untuk Anda yang terlewat, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.